Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dan kita kembali akan mendengar firman Tuhan. Yang pada kesempatan yang indah ini saya akan mengutip firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Demikian firman Allah. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, dan kami akan selalu menikmati pemberian kasih sayang Tuhan dari hari ke hari. Oh Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan, memahami, dan mengerti akan firman Allah, agar kami lebih cinta kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyingkapkan rahasia firman-Mu yang ajaib. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh firman Allah, Yesus berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui dari awal semula bahwa segala rancangan Allah dalam alam semesta ini, dalam hati Allah adalah untuk diberikan, dimandatkan kepada yang namanya Kristus Yesus Tuhan. Di mana Kristuslah yang akan menguasai segala sesuatunya. Kristuslah yang akan menjadi raja di atas segala raja. Namun, kita tahu sekarang Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bahwa Kristus sebagai raja dia membutuhkan ataupun dia memerlukan daripada umat, yaitu bentuknya sebuah kerajaan. Dan itu sebabnya dikatakan bahwa Kristus dia rindu ingin mendirikan jemaatnya di atas batu karang yang teguh. Dan kita tahu semua dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa Yesus berkata, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ataupun dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku akan mendirikan daripada gerejaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari penciptaan zaman Adam, zaman Henok, kemudian zaman para nabi-nabi dan raja-raja, di mana Allah tidak pernah berbicara tentang gerejanya. Bahkan Henok yang hidupnya terangkat ke sorga tanpa mengalami kematian pun tidak pernah diceritakan tentang gerejanya. Bahkan juga Abraham pun tidak pernah diceritakan bagaimana tentang gerejanya. Bahkan Daud dan lain sebagainya tidak berbicara tentang gerejanya. Nah, pada zaman Yesus Kristus inilah Allah menyingkapkan rahasia yang luar biasa bahwa dia akan mendirikan gerejanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah merupakan sesuatu hal yang paling berbahagia bila mana kita mengerti pada zaman sekarang ini bahwa inilah zaman di mana gereja Tuhan didirikan oleh Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lebih memahami lebih dalam lagi bagaimana gereja Tuhan sesungguhnya. Di dalam firman Allah dikatakan pada saat Adam tertidur, diambil tulang rusuknya dan dijadikanlah Hawa. Adam adalah Adam, Hawa adalah Adam, karena Hawa berasal dari Adam. Kristus adalah Kristus. Gereja adalah Kristus. Sebab apa? Karena gereja dia berasal daripada Kristus. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Kristus dengan gerejanya adalah satu roh. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan bahwa siapa yang mengikat dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14 dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mati di kayu salib, dan Kristus telah membuat hal ini agar berkat Abraham atas segala bangsa-bangsa melimpah. Dan itu adalah roh adanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa inilah gereja Tuhan yang sesungguhnya. Gereja bukanlah bentuk bangunan fisik. Gereja bukan hanya sekedar daripada arti kata eklesia, di mana keluar daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Oleh karena banyak orang yang keluar daripada kegelapan, tapi tidak pernah
hidup dalam terang yang sesungguhnya. Oleh karena mereka mengandalkan insani mereka. Mereka tidak mengandalkan roh yang sebenarnya sangat penting dan sangat utama yang harus didapat pribadi atau manusia yang percaya, yang hidup didiami oleh Roh Kudusnya. Sebab firman Allah mengatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17 bahwa kamu adalah bait Allah di mana Roh Allah berdiam. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu benar bahkan hal perkara ini bahwa gereja adalah merupakan satu dengan Kristus, menyatu. Di mana Kristus berada, di mana gereja berada, Kristus ada di sana bersama-sama. Kristus adalah raja bagi gerejanya dan Kristus adalah raja bagi umatnya. Dan dia adalah bersama-sama dengan kita. Satu perkara yang perlu kita pahami bahwa hal inilah yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita. Selaku orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Bahwa kita adalah bersama dengan Kristus dimanapun kita berada. Baik sekarang dan selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Namun dia tetap tinggal bersama dengan kita. Dan Roh Kristus ada bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam dunia ini memang butuh penuh dengan perjuangan dan benar-benar mengalami suatu tantangan, sebab iblis tidak akan pernah membiarkan kita hidup bersama dengan Tuhan, menikmati segala anugerah yang daripada Dia. Iblis akan selalu mengacau dan membuat kekacauan agar dia menginginkan agar kita mati binasa bersama-sama dengan Dia. Tetapi oleh karena kasih anugerah Allah yang luar biasa dalam Kristus Yesus, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, di mana Roh Allah yang Dia impartasikan ke dalam diri kita, Roh Kristus yang Dia lepaskan, yang Dia ekspresikan, dan melalui kematiannya di atas kayu salib, tinggal diam dalam diri kita. Itu sebabnya hidup kita yang fana, yang tidak sempurna, didiami oleh Roh daripadanya, kita akan menikmati kekekalan. Karena Roh Allah bersama dengan kita menyatu menjadi satu kesatuan yang teguh, di mana kita akan selalu bersama-sama dengan Dia, hidup berdampingan dengan Dia, dan menikmati segala anugerah dan kebaikan Dia dari sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangkit, intim, setia, dan pegang firman Allah, dan hidup dipimpin oleh Roh. Dan kita akan menikmati dan melihat bagaimana karya Allah luar biasa dalam kehidupan kita selaku gerejanya. Dan kebaikan dan kenikmatan Kristus akan melimpah dalam kehidupan kita. Baik bagi kita, bagi keluarga, dan bagi keturunan kita. Berbahagialah orang yang percaya kepada Dia, hidup dipimpin oleh Roh-Nya, dan selalu memuliakan Kristus Yesus dalam kehidupannya, baik sekarang dan selama-lamanya. Kiranya nama Kristus Yesus dimuliakan, dibesarkan, diagungkan. Dia semakin besar, aku semakin kecil. Karena Kristus dengan gerejanya adalah satu. Dan Kristus yang harus dibesarkan, Kristus yang harus diagungkan, Kristus yang harus dimuliakan. Dan Dialah yang akan memenuhi daripada bumi ini. Kemuliaannya akan penuh dengan kemuliaan daripada Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan kiranya kita senantiasa semakin semangat dan semangat dalam iring Yesus Kristus. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun juga. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.